Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, my name is Susilawati. I'm student in English Education Department in University of Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. The following is a learning video about the procedure text for 9th grade. So happy watching, but don't forget to like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala munwadin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pekan ini kita bisa kembali lagi untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Meskipun daring, tapi kita tetap harus semangat dan tetap harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu belajar. Tapi sebelum itu, Ibu mau sapa kalian dulu. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, good morning everybody, good morning everybody, how are you? I'm fine. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Sebelumnya Ibu akan seperti biasa absen satu persatu. Putri Dipa Yolanda, Siti Karisma, Firda. Oke, nah absen sudah. Sebelum materi kita biasakan membaca doa. Before studying, let's pray together. Pray, begin. Finish. Baiklah, sebelumnya Ibu ingin membahas materi sebelumnya yang Ibu berikan. Apakah masih ingat atau sudah lupa? Ada yang masih ingat materi minggu lalu itu tentang apa? Firda, coba. Iya, betul. Simple future tense. Ada yang masih ingat rumusnya apa yang bentuk kalimat positif? Coba Dipa. Bukan tapi subjek. Ya, subjek plus will plus verb one dan plus objek. Oke, masih pada ingat. Coba Siti Karisma berikan satu contoh saja. Kalimat positif simple future tense. I will always apa? I will always love you. Iya, itu betul. Tepuk tangan dulu dong untuk kita. Materi minggu lalu masih pada ingat. Oke, kalau begitu kita akan mulai materi minggu ini. Apa sih materi minggu ini? Ibu akan share screen materinya di slide PPT yang telah Ibu buat. Silahkan kalian perhatikan dengan baik. Ibu mohon untuk memute mikrofonnya dan mengaktifkan kamera kalian ketika Ibu sedang membahas materi. Oke. What is the topic today? Apa sih topik hari ini? Apa ya? The topic today is procedure text. Pasti kalian kayak pernah mendengar nih, apa sih teks prosedur nih? What is the topic today? The topic today is procedure text. What is the meaning of procedure text? Tapi sebelum itu Ibu akan menjelaskan seperti biasa tujuan pembelajaran dari materi prosedur teks. Tujuan pelaksanaan pembelajaran dari teks prosedur yang pertama ialah peserta didik dapat memahami makna teks prosedur berbentuk resep dan manual dengan baik. Kemudian yang kedua ialah peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur berbentuk resep dan manual sesuai dengan penggunaannya dengan cermat, kritis, dan semangat. Jadi Ibu harapkan kalian mengikuti materi pada pekan ini dengan baik ya. Selanjutnya seperti biasa ada penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu sikap, kedua pengetahuan dan keterampilan. Untuk pekan ini, pertemuan pertama di pekan ini tidak akan ada tugas
Tapi kalian harus aktif berdiskusi dan tanya jawab dengan bahasa yang baik dan benar. Jika tidak ada yang dipahami, ditanyakan saja. Oke, bisa dipahami? Good. The next, what do you know about procedure text? Apa sih yang kalian tahu tentang procedure text? Oke, kita back to the material. Kita kembali ke materi. Apa sih yang kalian ketahui tentang procedure text? Ada yang tahu? Kalian pernah jajan? Pasti pernah dong, masa nggak pernah jajan? Kalian pernah membeli sebuah produk? Pasti pernah, nggak mungkin enggak. Produk apa yang bisa kalian beli? Yang semuanya itu pasti pernah beli. Contohnya mie instan. Pasti semuanya nih di kelas ini pasti pernah beli. Bener nggak? Siapa yang belum pernah beli mie instan? Udah semua kan? Nah, di belakang kemasannya itu terdapat cara menyajikannya, cara membuatnya gitu, cara menghidangkannya. How to make. In English is how to make. Bagaimana cara membuat. Nah, ini yang disebut dengan resep. Biasanya di situ ada tuh cara pembuatannya, ngapain aja. Yang pertama harus ngapain, yang kedua harus ngasih apa, ya kan? Bisa dipahami sampai sini? Good. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan how to use, bagaimana cara menggunakan. Itu disebut dengan manual. Bisa ulangi kata-kata ibu manual. Ya, manual. Manual itu adalah bagaimana cara menggunakan. Itu biasanya terdapat pada sebuah benda, entah itu elektronik biasanya, pada sebuah contohnya mesin cuci. Biasanya di mesin cuci itu ada buku panduannya, how to use. Kemudian the next slide. Jadi kalian bertanya-tanya, apa sih itu teks prosedur, Miss? Teks prosedur itu adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, di sebuah benda atau alat elektronik, biasanya di situ ada tuh buku panduannya, bagaimana cara menggunakan benda tersebut, seperti kipas angin, televisi, mesin cuci, gitu. Itu ada buku panduan bagaimana cara menggunakannya atau menyusunnya. Adapun produknya seperti benda yang biasa dibuat atau makanan itu disebut dengan resep, yang seperti Ibu telah jelaskan. Dalam teks prosedur ada strukturnya. Apa saja struktur dari teks prosedur? Yang pertama ada judul. Biasanya itu terdapat di bagian paling atas. Misalkan how to make pudding. Bagaimana cara membuat puding gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan. Goal. In English disebut dengan goal. Tujuan. Tujuannya apa nih dari pembuatan ini gitu. Kemudian the next is material, yaitu bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu bisa berupa apa? Yaitu bisa berupa alat yang biasa disebut dengan tools, in English tools. Kemudian bahan, biasanya ingredients. Kemudian cara, yaitu steps. Step-stepnya apa aja nih? Cara-caranya, langkah-langkahnya dalam membuat sesuatu atau menyusun sesuatu. Terus yang terakhir ialah penutup atau close. Sampai sini ada yang ditanyakan? Alhamdulillah cukup mudah ya materi minggu ini. Nah, oke, karena cukup mudah dan tidak ada yang ditanyakan. Next, how to make novel apple pudding. Bagaimana cara membuat novel apple pudding? Let's watching the YouTube video. Ibu akan tampilkan video YouTube. Bagaimana cara membuat novel apple pudding? Kalian silahkan simak dengan baik videonya. Nanti akan kita bahas, oke? Berikut ini Ibu tampilkan videonya. Silahkan menyaksikan. Guys, today I'll show you how to make novel apple pudding. The ingredients are 4 green apples, peeled, cored,
and thickly sliced. A quarter cup or 45-gram self-raising flour, sifted. 60-gram butter or margarine, cubed. A half cup or 100-gram caster sugar. 1¼ cups or 300 milliliter water. Now follow the method. First, place apple in a heat-proof dish. Place flour in a bowl. Rub in margarine with a spatula. Second, stir in sugar and water. Mixture should be lumpy. Pour over apples. Third, bake at 180 degrees Celsius for 1 hour or until syrupy and golden. Serve warm with cream or ice cream. Slide, kita akan coba identifikasi bersama struktur dari teks prosedur how to make novel apple pudding. First, yang pertama, kita akan tentukan judul or the title. The title ini biasanya is usually they are in the above, ada di atas, paling atas, dan itu biasanya adalah judul. Coba kita perhatikan baik-baik mana yang termasuk ke dalam bagian judul dari teks prosedur how to make novel apple pudding. Coba Siti Karisma. Iya, betul sekali. Di situ ada tuh yang di dalam kotak merah, novel apple pudding. Itu termasuk ke dalam title atau judul. Kemudian di sisi kirinya itu terdapat apa? Ingredients. Iya. Betul sekali. Iya, itu juga termasuk ke dalam struktur teks prosedur di bagian step. Karena di dalam step itu terdapat ingredients dan method dan bahan. Iya. Jadi baik ingredients maupun method itu termasuk ke dalam step atau langkah atau cara. Di situ ada bahan. Bahan-bahannya ada 4 green apples, peeled, cored, and thickly sliced. Kemudian ada method. Di bagian method atau di bagian step langkah itu terdapat berapa langkah? Ada 3 langkah. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Sepertinya ini materi cukup mudah ya. Dan sepertinya kalian sudah memahami semuanya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Berarti sudah paham semua ini. Alhamdulillah, good, very good. Tepuk tangan dulu. Oke, jika cukup, maka untuk pertemuan pekan ini di pertemuan pertama Ibu cukupkan. Dalam materi teks prosedur ini ada 2 pertemuan. Yang pertama, pertemuan pekan ini, hari ini, mengenai bagaimana apa itu teks prosedur. Kemudian untuk di pekan selanjutnya, di pertemuan kedua akan Ibu bahas mengenai teks prosedur how to use atau bagaimana cara menggunakan. Kalau tadi kan how to make. Untuk penugasan akan Ibu share ke grup WhatsApp untuk tugasnya. Jadi kalian bisa langsung kerjakan nanti setelah materi. Nah, untuk penugasannya adalah melengkapi teks rumpang, yaitu mengenai teks prosedur how to make fried rice, bagaimana cara membuat nasi goreng. Di situ nanti ada kalimat-kalimat yang masih belum lengkap. Jadi kalian lengkapi dengan jawaban yang sudah ada, tinggal kalian pilih mana kata yang paling tepat dan benar untuk dimasukkan ke dalam kalimat-kalimat yang rumpang. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Anyone?
think. Okay, it's okay. Thank you very much for your attention. See you next time and keep your health, keep your iman, and keep your imun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.